Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bagaimana kabar Anda saudara? Ya, semoga tetap sehat saja ya pada musim pandemi yang luar biasa ini. Baik saudara, saya kali ini ingin memberikan pengantar ya kuliah pada hari ini, yaitu mata kuliah asuhan keperawatan gawat darurat non trauma ya. Mulai dari pagi nanti ya jam 7.30 sampai sore ya, luar biasa ya. Hanya nanti istirahat sekitar pukul ya 1,5 jam ya. Baik, jadi kuliah kita pada hari ini adalah asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien dengan gangguan keseimbangan elektrolit dan keracunan ya. Jadi ada dua judul ya, namun diberikan pada satu hari ini. Makanya kemudian cukup panjang waktunya, mulai jam 7.30 sampai jam 15.30 ya. Nah, kita mencoba untuk memberikan metode yang bervariasi ya, mudah-mudahan tidak menambah kebosanan. Baik, sekali lagi saya ingin menjelaskan tentang pengantar ya, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Baik ya, topik pembelajaran kita adalah ada dua topik ya. Pertama adalah initial assessment pasien yang mengalami keracunan berbagai zat ya, baik itu obat, makanan, racun serangga, bahan bakar, kemudian bahan kimia lainnya ya, dan manajemen kegawat daruratannya. Adapun yang topik kedua adalah initial assessment pasien yang mengalami gangguan elektrolit ya, ada hipokalemia, ada hiperkalemia, kemudian ada hiponatremia, ada hipernatremia, dan bagaimana manajemen kegawat daruratannya ya. Sebenarnya tidak hanya ini ya, gangguan elektrolit, namun kita fokuskan pada 4 gangguan ini karena ini yang paling sering ya terjadi ya di klinik. Baik saudara, sebagai pendahuluan ya, sebenarnya initial assessment atau pengkajian awal, bisa juga disebut dengan primary survey, itu biasa digunakan pada pasien gadar trauma ya, jadi bukan pada gadar non trauma ya. Beberapa yang bisa dilakukan atau yang harus dilakukan pada pengkajian awal ini ya, pada pasien-pasien yang terancam jiwanya adalah bagaimana kesan umum pasien ya, kemudian bagaimana status mental ya, sadar atau tidak mungkin. Kemudian dikaji bagaimana airway, breathing, dan sirkulasinya, ya ABC-nya. Kemudian nanti dibuat sebuah keputusan ya, prioritas pasien, apakah perlu ditransfer ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang terdekat, ya, atau tidak, kira-kira begitu. Ini adalah initial assessment dan biasanya pada semua kasus ya, initial assessment-nya adalah sama ya. Intinya adalah yaitu tadi, kesan umum pasien bagaimana ya, sadar atau tidak, kemudian dikaji bagaimana airway, breathing, dan sirkulasinya ya. Baik, kemudian pembelajaran kita atau belajar kita pada hari ini, nanti saya mencoba untuk membagi kelas ya dengan topik-topik yang cukup menarik ya, mulai dari manajemen kadar pada pasien keracunan obat ya, keracunan makanan, keracunan insektisida ya, racun serangga, kemudian keracunan bahan bakar, mungkin ada minyak tanah ya, bensin, kemudian keracunan zat kimia, kemudian keracunan karena digigit oleh hewan yang berbisa ya, bisa ular atau mungkin kalajengking ya, disengat kalajengking mungkin, dan seterusnya. Kemudian ditambah lagi 4 asuhan keperawatan ya, atau manajemen gawat darurat pada pasien dengan gangguan elektrolit ya. Yang pertama adalah pasien hipernatremia, hiponatremia, hipokalemia, dan hiperkalemia. Jadi ada 10 kelompok. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, nanti ya, kelas dibagi menjadi ya, ini bukan 8 kelompok ya, tapi 10 kelompok ya, sesuai dengan judul. Jadi kalau kelas ini misalnya ada 40 ya, maka setiap kelompok anggotanya adalah 4 ya. Kalau misalnya 50 ya 5. Oke, saya ganti dulu ya ini ya, karena ini salah ketik
Ini mestinya 10. Iya. Oke ya, jadi sekali lagi kelas dibagi menjadi 10 kelompok. Kemudian hasil diskusi dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Dan kemudian apa saja yang dikerjakan. Pertama, diberikan judul ya. Kemudian definisinya apa? Misal kalau di sini asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien dengan hiponatremia, maka kemudian dijelaskan ya, hiponatremia itu apa ya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian juga cantumkan tanda dan gejala apa saja. Dan yang terakhir adalah intervensi keperawatan dan penata laksanaan. Jadi cukup singkat saja karena memang di Galdar itu serba cepat ya, fast response. Karena itu kemudian dibuat sederhana ya, tidak panjang begitu, namun mengena kepada inti perawatan pada setting gawat darurat. Ini yang jauh lebih penting ya. Baik, saya kira demikian pengantar dari saya untuk belajar kita pada hari ini ya. Selamat belajar, semoga dimudahkan, dan sampai jumpa nanti pada jam 1 ya, 13.00 untuk mempresentasikan hasil diskusi Anda. Demikian saya kira, saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.